Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran IPAS SMK kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi 12.1, yaitu pada sub yang ketiga tentang pencemaran lingkungan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yang pertama, peserta didik mampu memahami jenis pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengurangi dampak pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah menjadi produk yang bermanfaat. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan sekitar tempatmu tinggal? Mungkin jika kalian perhatikan, sekarang dan 10 tahun yang lalu atau saat kalian masih kecil itu pasti banyak perbedaan yang akan kalian temukan. Apalagi jika kalian tinggal di kota-kota besar, kalian akan melihat perkembangan-perkembangan yang pesat di bidang ekonomi. Di satu sisi, hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu dengan meningkatnya pendapatan dan juga terpenuhinya kebutuhan hidup. Tapi di sisi lain, hal ini juga berdampak pada penurunan kesehatan akibat pencemaran yang berasal dari limbah industri dan juga rumah tangga. Nah, salah satu masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di kita ini adalah pencemaran udara. Mengapa kita perlu menjaga kelestarian makhluk hidup dengan lingkungannya? Tahukah kamu, kemajuan industri menyebabkan dampak dari pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia dan alam semesta. Pencemaran lingkungan apa saja yang dapat ditimbulkan oleh industri? Pencemaran lingkungan adalah fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya, sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pencemaran lingkungan ini akan semakin parah seiring meningkatnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan definisi tersebut, pencemaran lingkungan terjadi akibat adanya penurunan kualitas lingkungan hidup dari masuknya bahan-bahan pencemar atau yang disebut dengan polutan ke dalam lingkungan hidup. Selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama yaitu pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pelarut universal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air, air berdasarkan peruntukannya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
Golongan B yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. Golongan C, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Dan golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, dan PLTA. Berikut ini jenis-jenis limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat ini dapat berupa butiran kasar ataupun halus. Limbah padat yang terlarut dalam air ini akan menyebabkan kepekatan dan massa jenis air meningkat. Pencemaran air akibat limbah padat ini umumnya ditandai dengan perubahan warna air seperti yang terlihat pada gambar. Airnya berubah warna menjadi keruh, artinya itu airnya sudah tercemar atau kotor. Yang kedua, limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang mudah mengalami pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme. Berlebihnya limbah organik yang dibuang pada saluran air ini dapat menyebabkan air tercemar akibat tidak terkendalinya perkembangan mikroorganisme dalam air. Contoh limbah organik seperti yang bisa dilihat pada gambar, sisa-sisa makanan, itu termasuk ke dalam limbah organik. Yang ketiga yaitu limbah cair. Limbah cair ini meliputi minyak atau sisa aktivitas industri yang sulit terurai. Pada umumnya, limbah cair akan menutupi permukaan air sehingga air tidak layak konsumsi. Selain itu, sinar matahari tidak bisa menembus permukaan air sehingga biota-biota yang ada dalam ekosistem air tersebut akan terganggu siklus kehidupannya. Yang keempat yaitu limbah kimia, baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri, contohnya seperti deterjen, pestisida, dan bahan pembersih lainnya yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup. Beberapa hewan air mungkin akan mengalami resistensi atau kebal terhadap polutan tersebut. Namun, residu polutan akan tetap berada pada hewan tersebut. Hal ini menjadi berbahaya apabila hewan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Makhluk hidup sangat memerlukan oksigen dari kandungan udara yang dihirup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme tubuh. Minimal, udara yang bersih memiliki kandungan oksigen sebesar 20%. Beberapa polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran, diantaranya yang pertama ada oksida karbon. Molekul oksida karbon ini dapat berupa CO atau karbon monoksida dan juga CO2 atau karbon dioksida. Oksida karbon umumnya dihasilkan dari proses pembakaran, baik hasil kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Tingginya kandungan karbon di udara akan menyebabkan beberapa masalah bagi lingkungan hidup. Di antaranya yang pertama yaitu ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca yaitu meningkatnya suhu bumi akibat sinar matahari yang masuk ke dalam atmosfer terperangkap dan tidak dapat dipantulkan kembali keluar. Sedangkan yang kedua, akibat yang dihasilkan oleh oksida karbon ini adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan, yaitu infeksi pada saluran pernapasan akibat menghirup gas karbon yang sangat mematikan karena sel darah lebih mudah mengikat oksida karbon daripada oksigen. Yang kedua yaitu klorofluorokarbon atau CFC. Berbagai peralatan pendingin seperti AC dan kulkas ini umumnya menggunakan CFC ya, atau yang biasa kita sebut sebagai freon. Nah, kebocoran freon pada alat pendingin tersebut itu akan menyebabkan freon naik ke tempat lapisan ozon atau O3. Selain alat pendingin, beberapa industri juga biasanya menggunakan freon sebagai gas pendorong pada produk sprayer seperti parfum ataupun penyemprot nyamuk. Nah, freon yang terlepas ke udara bebas ini akan bereaksi dengan ozon sehingga reaksi tersebut akan menyebabkan ikatan rantai ozon atau O3 ini terlepas sehingga ozon akan terbuka. Peristiwa tersebut akan sangat membahayakan kehidupan di bumi karena ozon ini berfungsi sebagai perisai yang menghalangi masuknya sinar ultraviolet. Yang ketiga yaitu oksida belerang. Molekul oksida belerang meliputi sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3. Oksida belerang ini secara alami disebabkan oleh aktivitas vulkanik gunung berapi.
Adapun beberapa penyebab lainnya dapat terjadi akibat aktivitas industri yang menggunakan bahan-bahan kimia belerang dan pembakaran batu bara. Oksida belerang yang terdapat di udara, jika terkena air hujan, maka akan menyebabkan turunnya hujan asam yang sangat korosif terhadap benda-benda di permukaan bumi. Selain itu, hujan asam dapat membahayakan bagi lahan pertanian dan dapat menyebabkan iritasi kulit bagi beberapa orang yang sensitif terhadap asam sulfur. Yang keempat yaitu oksida nitrogen. Oksida nitrogen terbagi menjadi dua bentuk senyawa, yaitu nitrogen dioksida NO2 dan nitrogen monoksida NO. Nitrogen dioksida ini berwarna kecoklatan serta berbau tajam dan juga menyengat. Sedangkan gas nitrogen monoksida tidak berwarna dan juga tidak berbau. Oksida nitrogen ini ditemukan di alam pada aktivitas bakteri dalam tanah dan juga aktivitas di atmosfer. Yang kelima yaitu komponen organik volatil atau mudah menguap seperti gas metana CH4 dan juga benzena C6H6. Ini merupakan salah satu polutan udara. Peristiwa penguraian dan pembusukan sisa-sisa kehidupan makhluk hidup selalu disertai dengan terbentuknya gas metana. Pada kondisi tertentu, gas metana sebenarnya sangat bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar. Namun, jika gas metana tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dia akan menyebabkan bau yang sangat menyengat. Jenis pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Masuknya polutan ke tanah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah. Ketika tanah mengalami kerusakan, produksi pangan akan mengalami gangguan akibat produksi pertanian semakin menurun. Selain berdampak pada bidang pertanian, pencemaran ini juga berdampak pada pencemaran air tanah. Penyebab pencemaran tanah antara lain salah satunya yaitu dari limbah padat dan juga limbah cair. Limbah padat, penyebab pencemaran tanah dapat berupa plastik, kaleng, logam, ataupun benda-benda lain yang tidak dapat diurai ketika masuk ke dalam tanah. Sementara itu, limbah cair yang dapat menyebabkan tanah tercemar dapat berasal dari aktivitas rumah tangga dan industri, contohnya deterjen dan juga oli bekas. Sub yang keempat yaitu dampak pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya munculnya berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Yang kedua, punahnya spesies. Yang ketiga, ledakan hama. Dan yang keempat, ketidakseimbangan lingkungan. Sub yang kelima, upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup disebut dengan konservasi. Berikut beberapa alasan tindakan konservasi ini perlu dilakukan. Yang pertama, tumbuhan dan hewan mengalami status kelangkaan. Yang kedua, mencegah pemanasan global dan gangguan siklus materi. Yang ketiga, memastikan konservasi hutan hujan tropis, karena hutan ini diketahui sebagai sumber dari obat-obatan dan juga industri. Yang terakhir, melindungi kehidupan ekosistem laut, khususnya untuk ikan-ikan yang dikonsumsi oleh manusia. Upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya, yang pertama, memilah sampah dan melakukan daur ulang sampah dengan bijak. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Dan yang terakhir, melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami, dan untuk menguji kepahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk games. Ada pada link slide di sini ya, di wordwall.net. Silahkan coba kalian kerjakan, ada 10 soal. Ini untuk tugas individu. Nah, ini untuk tugas project minggu depan. Nanti dibuat dulu kelompok, nanti kita akan bahas kembali di kelas untuk tugas projectnya ya. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like videonya, subscribe channel YouTube-nya, dan juga share ke teman-temannya yang memerlukan materi ini.
Semoga dapat dipahami dengan baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.